Namaku Ryoto Kayo dari kelas 10A dari sekolah Stella Maris Garing Serpong. Konnichiwa, boku no namae wa Ryoto desu. Stella Maris Garing Serpong no gakkou ni kayottemasu. Aku sih memilih sekolah Stella Maris Garing Serpong karena mamaku bilang kalau sekolahnya itu cocok dengan pelajaran kekuatan aku. Menurut aku tuh sekolah di sini tuh seru banget. Karena teman-temanku tuh pada baik kepada aku dan aku tuh gampang untuk bertemanan juga dengan teman-teman aku. Pelajaran yang paling aku suka di sini tuh ICT, karena pas dari kecil aku emang suka komputer, dan selain itu karena guru ICT aku tuh pintar dan mengajar aku dan jelas banget. Tapi pelajaran yang aku kurang minati itu pelajaran biologi, karena kebanyakan pelajaran itu tuh hafal-hafalan dan ya hafal bagian benda hidup, dan aku sangat tidak bisa dalam menghafal. Cara belajar yang bikin aku fokus itu, pertama aku tentukan satu hari untuk belajar 3 jam terus. Jadi kalau misalnya aku belajar terus, aku tuh bisa fokus. Nah misalnya kalau aku tentukan kayak satu hari belajar 1 jam, dan kalau putus-putus tuh aku bakal lupa kayak kemarinnya belajar apa. Jadi menurut aku sih lebih penting kalau belajar langsung dalam 1 hari. Ada banyak hal sih yang memotivasi aku untuk belajar di Stella Maris Garing Serpong. Tapi yang pertama, yang pasti salah satu itu karena teman-teman aku tuh pada baik kepada aku seperti aku sebutkan tadi. Teman-teman tuh harus bergabung di sekolah Stella Maris, karena kalau bergabung di Stella Maris tuh pasti dapat pengalaman yang berbeda daripada bersekolah di sekolah lain. Yang berbeda tuh kayak teman-temannya, guru-gurunya, teman-temanku tuh pada baik, mau berteman dengan aku ya, dan guru-guruku juga mengajar aku dengan santai walaupun aku tidak mengerti. Kayak aku bertanya-tanya pertanyaan, walaupun udah diulang-ulang, guruku masih mau menjawab pertanyaan. Yuk bergabung ke Stella Maris Garing Serpong. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Perkenalkan, nama saya Dominic Hartono, panggilannya Miki, saya di kelas 12 IPS 2 dan bersekolah di Stella Maris BSD. Alasan saya sih karena kebanyakan teman saya pada melanjutkan di SMA Stella Maris. Kalau saya sih dari kelas 2 SD, pastinya sih seru banget sih, karena di sini teman-temannya asik-asik banget. Pelajaran yang paling suka tuh olahraga, karena saya suka berolahraga. Paling efektif sih ambil denger lagu. Kalau belajar lebih asik sendiri sih. Motivasi dari teman-teman sih pastinya selalu ngebantu sama nge-support saya. Karena di Stella Maris gurunya asik-asik banget, terus care, peduli, sama ngajarnya bagus. Pak Frans, karena wali kelas saya. Pak, naikkan kelas saya Pak ya. Medan. Yuk teman-teman bergabung di Stella Maris BSD. I'm Stella Marian, I'm value guardian. Yeay. Thank you, Momina.
Halo, perkenalkan saya Marlena Gea. Biasa anak-anak menyapa saya dengan Miss Lena. Saya mengajar di kelas nursery. Hal yang memotivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah pertama karena saya mencintai dan menyukai dunia anak-anak, dan yang kedua saya merasa bahwa passion saya adalah mengajar anak-anak. Untuk saya secara pribadi mengajar di Stella Maris Karawaci itu sangat menyenangkan. Selain karena anak-anaknya yang lucu dan menggemaskan, saya juga merasa nyaman karena lingkungannya yang sangat mendukung saya dalam mengajar, terlebih bersama dengan teman-teman atau rekan saya di sekolah yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi dan tidak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selain anak-anak itu lucu, juga mereka memiliki keunikan dan berbagai karakter yang bervariasi ya biasanya. Itu yang membuat saya merasa tertantang dan merasa termotivasi untuk bagaimana bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk memberikan contoh atau teladan bagi anak-anak didik yang saya ajar. Di Stella Maris Karawaci ini menggunakan kurikulum nasional dan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode area dan juga metode Montessori. Untuk saya secara pribadi selama ini saya suka menggunakan metode belajar sambil bermain. Untuk hal ini kita dapat melihat bahwa posisi atau lokasi dari Stella Maris Karawaci ini sangat strategis sehingga dengan mudah dapat dijangkau. Yuk bergabung bersama Stella Maris Karawaci dan menjadi Stella Marian. I am a Stella Marian, I am a value guardian. Bye-bye. Hai, welcome to podcast Tema Talk. Si kecil suka coret-coret. Nah, ini parents harus lakukan tanpa membatasi kreativitas. Baik, pada hari ini, Jumat 10 Februari 2023 bersama saya dengan Rara dan rekan saya yang ada di sini. Nanti kita kenalin ya. Jadi, kita tuh mau belajar ya tentang si kecil yang suka coret-coret dan ternyata ada loh yang harus parents lakukan. Jadi
parent nih yang memiliki batita, bayi 3 tahun atau bayi 5 tahun, yang pastinya anak-anak ini nih sedang aktif-aktifnya ya. Banyak hal yang membuat si kecil ini penasaran sehingga menimbulkan pertanyaan atau tindakan yang bikin apa ya, kita tuh kayaknya gemes banget gitu. Jadi memang di usia tersebut jadi anak-anak itu mulai yang namanya membuat pola seperti huruf, angka yang mungkin memang diajarkan oleh guru di sekolah maupun oleh orang tuanya. Nah, di saat tertentu pada saat proses belajar terkadang si kecil ini suka apa ya, bikin hal-hal yang di luar dugaan gitu. Jadi kayak coret-coret tembok, coret-coret sofa, dia nggak mau tahu tuh, padahal sofanya misalnya baru beli, dia nggak tahu gitu loh. Terus dia bisa bikin garis-garis atau mungkin pola-pola tertentu dengan menggunakan alat tulis. Nah, padahal itu kan susah banget ya dibersihkan. Nah, sore ini nih kita mau belajar nih solusi atau cara mencegah supaya anak-anak tidak mencoret-coret, dan kita akan bahas bersama ahlinya. Jadi mami, dedi, siapa mungkin opa atau tante yang lagi nonton hari ini, percaya deh kalian ini nonton nggak kebetulan, ya kan Miss ya? Jadi untuk lebih jelas, hari ini Stella Maris sudah mengundang narasumber kita, yaitu Miss Ivana Pravitasari MTSI. Jadi Miss Ivana ini seorang psikolog dari Little Hero Daycare and Developmental Center. Jadi mungkin Miss Ivana boleh kirim-kirim salam ke audiens. Halo parents semua, mami, papi, dedi, mama, om, tante. Nonton kita hari ini. Betul. Oke, baik. Miss Ivana apa kabar? Puji Tuhan baik, Miss. Aduh, seneng banget ya. Puji Tuhan baik. Jadi saya atas nama Stella Maris mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama para parents dan audiens Stella Maris School. Betul, saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing sama-sama nih. Jadi sekarang kita mau belajar, sama-sama belajar ya Miss ya, untuk para parents semua yang ada di rumah. Oke, next. Sebelum kita masuk ke inti topik, aku mau ingetin buat teman-teman di rumah, buat mami, dedi, dan semuanya, kita akan ada 3 giveaway. Jadi ada 3 ya, 3 giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Jadi buat parents, peserta podcast yang mau tanya, langsung aja tanya dengan ketik di chat room. Jadi di chat room itu langsung ketik dengan format nama, nomor telepon, akun IG, domisili, dan pertanyaannya. Jadi kita sambil berjalan, kita juga akan tunggu pertanyaan dari parents dan peserta podcast semuanya. Baik, Miss Ivana tadi sudah memperkenalkan diri juga ya, bahwa Miss Ivana saat ini di My Little Hero. Jadi itu sebuah daycare dan developmental center ya gitu. Itu di daerah mana ya Miss? Deket kan kalau nggak salah ya? Ruko Arcadia sini Miss. Iya, Ruko Arcadia. Grande. Iya, sebelahnya deket lah ya. Oh iya Awe. Oke. Baik, Miss Ivana, biasa dipanggil dengan Miss Ivana. Dan kalau praktek nih Miss, itu hari apa dan jam berapa aja nih Miss? Kalau di Little Hero sendiri itu sebenarnya kita by appointment sih Miss. Oke, jadi nggak bisa datang dadakan dong? Nggak bisa. Oke, jadi Jadi by memang harus appointment. by appointment dulu. Nah itu biasanya kalau di Little Hero sendiri kita jam operasionalnya itu jam 7:30 sampai sekitar jam 5:15 lah. 5:15 setiap hari Senin sampai sampai Jumat. Sabtu libur, Minggu. Sabtu itu kalau misalnya ada yang mau konsul itu by appointment biasanya. Oh, jadi kita by buka. appointment. Iya. Oke, nah Little Hero Daycare and Developmental Center ini itu biasanya nih Miss melayani konsultasi apa aja sih? Cari jodoh bisa? Oh enggak ya? Cari jodoh mungkin boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya di Little Hero nih Miss, jadi kita memang ada 2 ya. Oke. Ada yang daycare Yes. sama ada biro psikologi. Oke. Konsultasi apa aja itu berkaitan sama si biro psikologi. Nah, kalau biro psikologi itu kita ada yang melayani anak, remaja dan juga dewasa. Jadi anaknya ini dari usia berapa nih Miss? Anak itu dari 0 pun kita udah
handle. Oke. Itu kan untuk daycare. Tapi Yes. kalau untuk konsultasi ya seputar anak, masalah anak, perilaku anak itu kita ada. Miss Gitu. bisa kasih kisi-kisi range harganya nggak? Atau itu di belakang Kalau itu aja? nanti di belakang Oh, aja atau oke. bisa hubungi aku. Soalnya kan kita tuh kayaknya taunya ya kalau udah berurusan dengan namanya biro psikologi atau kayak developmental itu kayaknya mahal ya. Jadi kayak mau nanya juga udah takut gitu. Kira-kira harganya gimana ya, Miss? Sebenarnya sih kalau ditanya harganya Yes. itu sebenarnya masih oke lah gitu. Oh, oke. Karena kenapa? Karena apa yang didapat sama apa yang kita beri itu oke lah gitu loh. Jadi karena di saat biro psikologi juga kan kita membantu masalah si anak atau masalah si para orang tua ini gitu. Nah, kalau itunya sudah terbantu, ya otomatis biasanya akan lebih aware sih dan lebih lega mereka. Yes. Gitu. Oke, kita udah ngomongin sedikit tentang My Little Hero. Ya, next. Aku mau mengingatkan kembali nih bagi yang ingin bertanya seputar tentang anak-anak yang sedang aktif berkreativitas, langsung aja ketik pertanyaan di chat room dengan formatnya tadi, ketik nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Kemudian nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris School. Mungkin dari My Little Hero juga, Boleh. ada kayak boleh konsultasi gitu kan. Ih, mumpung ada direkturnya nih, Ce. Jadi nanti giveaway akan dapat diambil di Stella Maris Gading Serpong ketika sudah dikonfirmasi oleh tim marketing communication Stella Maris. Baik, Miss Ivana, kita mulai untuk di sesi awal ini. Jadi sebenarnya Miss Ivana, apa sih arti kreativitas menurut Miss Ivana? Kreativitas ya. Yes. Ini menurut saya ya. Iya. Karena gini, sebenarnya kalau misalnya ditanya kreativitas artinya, itu kalau misalnya parents atau miss mau cari itu banyak banget, Bener. googling itu banyak banget menurut para ahli. Tapi kalau buat saya sendiri, saya akan simpulkan kreativitas itu artinya kita menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu ini bukan hanya benda, tapi menghasilkan ide itu udah termasuk kreativitas. Oke. Contoh, misalnya menghasilkan ide gimana untuk problem solving, itu termasuk kreatif juga loh. Gitu. Jadi kreativitas itu bukan hanya sebatas menghasilkan karya seni, menghasilkan kalau yang Penemuan bisa musik, gitu, ya, kan. atau di musik. Nah, itu bukan hanya itu aja, Miss. Jadi kreativitas itu gimana si orang ini supaya bisa menghasilkan ide-ide, menghasilkan dia bagaimana problem solving suatu masalah, itu termasuk kreativitas juga. Oke. Nah, kira-kira nih Miss Ivana, kapan sih sebetulnya usia anak ini mulai aktif berkreasi? Sebenarnya Miss, Yes. kita itu dari kecil itu sudah bisa berkreasi. Dari kecil Dari ya. nol, Oh, wow. malah. Kenapa? Karena gini, sebenarnya kalau kita berkaitan sama kreativitas, itu berkaitan juga dengan kemampuan kita dari dalam diri kita, gitu. Jadi bukan apa yang kita tunjukkan aja, tapi kreativitas itu muncul karena ada dalam diri kita. Nah, supaya kreativitas itu bisa muncul, kita perlu bentuk dulu nih yang namanya diri kita sendiri. Gitu. Kalau misalnya nanti parents semua di rumah atau Miss juga bisa lihat, ada searching di Google ada yang namanya tahapan psikososial Erik Erikson gitu. Nah, di situ tahapan psikososial itu sangat berpengaruh kepada kreativitas gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, ketika kita semua ini punya tahapan-tahapan tertentu, Miss. Jadi di usia 0 sampai 2 misalnya, itu apa sih yang harus dicapai si anak itu? Itu misalnya di 0 sampai 2 itu di tahapan psikososial Erikson itu adalah si anak mendapatkan trust dan mistrust gitu. Trust versus mistrust, sorry. Nah, di usia 0 sampai 2 tahun si anak tuh harus punya rasa percaya, merasa aman dengan pendampingnya. Kalau dia nggak aman jadinya mistrust. Nah, kalau dia nggak percaya, nggak aman, nggak trust sama pendampingnya, nanti di tahapan berikutnya, di bawah-bawahnya itu ada tahapannya lagi. Jadi misal tadi 0 sampai 2 trust versus mistrust. Kemudian di 2 sampai
3 itu tahapan dimana si anak mulai mengembangkan otonomi, saya bisa, saya mampu, gitu loh. Di usia-usia ini biasanya anak-anak mulai explore nih, mulai coba kalau air ditumpahin reaksinya apa ya, gitu. Atau misalnya si anak mulai mau makan sendiri, apa-apa mau sendiri. Nah, kalau dia di tahapan itu bisa merasa otonomi, saya bisa, itu oke. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, itu dia akan merasa rendah diri, malu, nah gitu. Kalau tahapan atas tadi yang trust itu nggak terpenuhi, ke bawahnya biasanya akan lebih sulit. Nah, nanti terus tuh ada tahapan-tahapannya sampai kita udah usia lansia. Gitu. Kalau itu tidak terpenuhi, itu akan berpengaruh kepada kreativitas. Oke. Gitu. Jadi kalau nanti misalnya nih ada satu fase, ada satu tahapan yang ternyata misalkan contoh yang tadi harusnya trust, tapi tiba-tiba ada kejadian yang memang misalnya menimbulkan anaknya ketakutan gitu. Itu akan mempengaruhi selanjutnya nggak, Miss? Pasti. Kalau tidak tertangani dengan baik, itu biasanya ke tahapan berikutnya akan ngaruh, Miss. Oke. Gitu. Nah, makanya tadi kalau Miss bertanya, usia berapa sih anak mulai bisa berkreasi, itu sebenarnya dari 0 bulan. Dari 0 bulan itu sebenarnya udah bisa. Gitu. Gimana dia kalau misalnya tadi kayak kreativitas itu kan bukan cuma menghasilkan benda tapi ide. Dia nangis supaya dia dapat nenen gitu. Nah, itu kan sebenarnya problem solving gitu. Ada anak yang cuma diem aja, itu ada. Itu mungkin dia ada gangguan lain. Nah, jadi dari 0 bulan itu anak sudah bisa berkreasi sebenarnya. Baik. Nah, Miss Ivana, jadi kalau ada statement atau balita dan coret-coret, katanya balita dan coret-coret seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, setujukah Miss Ivana dengan kalimat itu? Setuju, Miss. Gitu. Karena sebenarnya coret-coret ini justru menandakan bahwa tumbuh kembangnya itu sudah tepat. Karena memang diharuskan dia mencoret-coret. Iya. Justru pertanyaan kalau anak ini kok diam coret-coret. Nah, itu pertanyaan besar. Kok bisa? Nah, jadi apakah coret-coret ini gitu ya merupakan bagian penting dari tahapan tumbuh kembang anak? Iya, benar. Oke. Jadi gini, kalau di kita itu kan ketika nanti si anak itu sebenarnya ada tahapan, kalau kita bilang ada milestone-nya gitu. Jadi di usia segini dia harus sudah bisa apa, di usia segini harus sudah bisa apa. Nah, anak-anak itu kita semua itu punya yang namanya motorik halus, motorik kasar. Nah, si coret-coret ini termasuk tanda-tanda motorik halus gitu. Jadi misalnya di tahapan usia 12 bulan 12 bulan itu seharusnya sudah mulai bisa menggerakkan tangan atau menulis-nulis gerakan spontan gitu. Udah mulai coret-coret tuh 1 tahun seharusnya dia udah mulai bisa. Nah, kalau di 12 bulan. Nah, kalau 12 bulan itu belum nyoret-nyoret, itu indikasi tertentu. Kenapa dia belum bisa nyoret? Berarti ada tahapan yang ada yang kelewat atau ada yang, nah itu yang harus diteliti atau maksudnya dikonsultasikan ya. Benar. Oke, baik Miss Ivana boleh sambil diminum loh, sambil aku slide batuk. Oke, sambil nunggu slide berikutnya. Jadi, oke, gini nih, ketika orang tua mendapati anak sedang coret-coret tembok, nah sebenarnya apa sih yang harus orang tua lakukan? Jujur ya, aku tuh kayak langsung teriak gitu, itu baru dicat gitu. Jadi sebenarnya kita gimana nih si Ivana nih? Pasti yang pertama kalau kita sebagai orang tua pasti kita awalnya refleks kita teriak gitu ya. Jangan gitu. Karena kita tahu itu tembok baru dicat atau misalnya tembok itu susah nanti ngebersihinnya. Itu pasti respon kita itu teriak dan itu wajar sebenarnya. Cuman kalau ditanya apa sih yang harus dilakukan? Yang dilakukan pertama kali adalah tenang dulu. Kayaknya malaikat banget ya, harus tenang. Yang pertama kali gitu. Jadi ketika ngelihat anak kita nyoret-nyoret dengan asiknya dia lagi coret-coret, pasti kita kan langsung, nah itu tenang dulu, jangan teriak dulu gitu. Jadi tarik nafas dulu, hembuskan dulu. Nggak sempat bisa keburu. Nah jadi misalnya tarik, yang penting tenang dulu Miss. Yes. Gitu.
Karena kalau kita udah tenang, biasanya kita untuk berespon ke si anak itu akan lebih baik gitu. Jadi misalnya nih, kalau kita udah tenang, kita bisa bilang, sayang, kamu mau coret-coret ya? Nih kalau kamu mau coret, sini, kita di kertas yuk, digambar gitu. Jadi dialihkan atau diarahkan ke media yang tepat. Tapi Miss, faktanya loh, ini faktanya karena kebetulan aku punya anak 2 dan semuanya laki-laki. Mereka itu lebih pilihnya tembok, kalau bisa sofa gitu, lantai gitu, dan dikasih kertas juga tuh enggak, mau di sini aja gitu. Itu kenapa ya? Karena gini, tergantung nih, beda usia anak beda juga gitu ya. Kalau mungkin yang anak-anak kecil, kayak misalnya anak saya sendiri, dia kan 1 tahun 1 bulan gitu ya. Kalau misalnya di daycare, dia kan masuk ke ruangan saya gitu, misalnya udah selesai mandi dan lain-lain, dia ambillah stabilo. Kemudian dia tiba-tiba langsung seret di tembok atau dia di lantai gitu. Nah kalau anak-anak usia segitu, kenapa dia lebih seneng dicoret-coret di lantai, di tembok? Karena itu media yang paling gampang dia temui gitu. Jadi ketika dia langsung megang pensil, ya dia langsunglah di situ gitu. Tapi kalau misalnya usia yang gede-gede, lebih senengnya di tembok, meskipun kita udah kasih tahu ya. Kalau udah dikasih tahu berkali-kali, udah dibilangin bener-bener, tapi masih juga di tembok atau di lantai, nah itu ada indikasi tertentu. Kenapa dia lebih milih yang di situ? Apakah dia cari perhatian, gitu? Apakah dia memang senang media yang besar, gitu? Nah kalau dia cuma senangnya yang medianya besar-besar, mungkin ada indikasi psikologis tertentu. Nah itu perlu dicek. Oke, tadi perlu konsultasi ke tempat Miss Ivana. Oke, jadi Miss, bagaimana orang tua memberikan edukasi atau arahan kepada anak untuk bereksplorasi tanpa mengurangi kreativitas anak itu? Benar, jadi gini, tadi kan balik lagi kita harus memfasilitasi si anak gitu ya. Saya mungkin kalau tadi yang anak-anak kecil, kita arahkan dia ke buku gambar atau misalnya ke papan tulis, atau kalau misalnya si anak tadi tetap kekeh mau di tembok, nah kita tutup aja temboknya pakai karton. Oke, kayak kertas anul itu ya, atau apa, pokoknya kertas yang lebar ya. Tutup aja temboknya pakai karton, nggak jadi si anak coret-coret di situ gitu. Tapi balik lagi, sesuatu itu jangan dilarang, karena kalau dilarang anak malah akan makin nantangin gitu ya. Iya betul-betul, aku sih pernah baca tuh Miss teorinya gitu, cuma nah apakah bentuk atau pola garis tertentu yang digambar anak-anak itu menurut Miss itu ada arti terhadap tumbuh kembang anak nggak? Jadi misalkan ada yang tiba-tiba anaknya pengennya nggak berlingkaran aja atau cuma garis-garis aja, itu gimana tuh? Nah, kalau kita balikin lagi ke milestone-nya Miss gitu. Jadi kita memang ada pakem-pakemnya gitu. Jadi di usia berapa si anak harus sudah bisa apa gitu. Contoh misalnya kalau di usia 2 tahun gitu ya, dia 2 tahun itu harusnya udah bisa meniru lingkaran. Artinya dia sudah bisa bikin lingkaran. 2 tahun ya, bikin lingkaran. Kemudian atau kalau paling kecil lagi misalnya 19 bulan, dia sudah bisa bikin garis lurus saja segaris gitu lah. Horizontal ya namanya. Udah bikin bisa garis horizontal. Nanti di usia mulai 3 tahun misalnya gitu, dia sudah bisa bikin garis tanda tambah, udah lebih kompleks. Nanti di usia berapanya lagi sudah bisa bikin kotak. Nah kalau dia cuma bisa di usia 3 tahun dia cuma bisa bulat aja. Itu tadi yang perlu dikonsultasikan lagi tadi. Perlu diteliti atau dicek lagi ya. Benar, baik, oke, next. Anak memang lebih kreatif dalam bereksplorasi, dan apakah ini proses ini membantu belajar menulis gak sih? Jadi maksudnya kayak anak-anak itu kan suka bikin gambar bulat-bulat tadi, itu sebenarnya akan berpengaruh nggak terhadap mereka menulis nantinya? Yes. Pastinya iya, Miss. Gitu, karena kalau kita perhatikan tadi kegiatan menulis itu berkaitan sama motorik halus si anak, gitu ya. Nah, untuk si anak siap menulis nantinya, motorik halusnya tuh mesti oke dulu. Gitu. Tapi motorik halus ini bukan cuma si anak diajarin pegang pensil. Gitu. Jadi kalau untuk anak TK nih, anak-anak TK, motorik halus itu bukan ayo mewarnai sini diwarnain, bukan cuma itu gitu. Jadi kalau mau melatih motorik halus itu bisa berbagai macam cara. Misalnya
eh, mindahin air pakai spons, meres. Nah, itu dia melatih otot tangan. Atau misal mindahin kelereng pakai sendok ke mangkok break satu kesatunya, itu melatih motorik halus. Nah, kalau dia sudah siap motorik halusnya nih, otot-ototnya udah kuat, itu untuk dia nulis nantinya biasanya akan lancar. Oke, kalau gitu menurut Miss Ivana, perlu nggak anak-anak itu kayak sekarang kan tuh trennya les calistung gitu kan? Iya nih, udah mau masuk TK, anak saya mau dilesin baca tulis. Nah, gimana menurut Miss Ivana? Ini saya jawab harus jujur apa nggak nih? Jujur Li, harus jujur Oke. dong. Jadi kalau dari sisi saya sendiri sebagai psikolog, sebenarnya butuh nggak butuh. Kenapa? Karena di usia 6 tahun ke bawah itu sebenarnya mereka lagi perlu-perlunya yang dikembangin adalah sensorinya. Gitu. Karena yang datang ke saya sendiri pun itu bermasalah biasanya di sensori. Sensori itu apa? Sensori itu ada 7. Ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, keseimbangan, proprioseptif. Nah, kalau 7 ini nggak maksimal gitu ya, atau parents bisa lihat nanti ada yang namanya pyramid of learning. Nah, biasanya saya suka kasih itu ke orang tua supaya dia paham. Jadi di piramid itu paling bawah adalah sensori, Miss. Nah, paling atas itu adalah kemampuan akademik, baca, tulis, hitung. Biasanya anak-anak SD nih, itu dia harus sudah bisa baca, tulis, hitung. Supaya dia bisa di atas, bawahnya ini mesti maksimal dulu si sensorinya. Kalau sensorinya sudah oke, biasanya ke atasnya akan lebih gampang. Tapi kalau si sensorinya nggak mateng, biasanya nanti akan kelihatan anaknya nggak fokus lah, atau misalnya di kelas nggak bisa diem lari-lari terus, atau misalnya dia suka dorong temennya kayak gitu. Jadi si sensorinya dulu yang dibenerin gitu. Kalau untuk usia di bawah 6 tahun sebenarnya untuk baca tulis ya tergantung balik lagi ke orang tuanya gitu loh, tujuan dia apa sih gitu. Karena sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan baru belajar baca itu di SD kelas 1. baru belajar baca sebenarnya di SD. Tapi mungkin ada beberapa sekolah atau mungkin kita para orang tua yang pengen lebih, nah ya itu tinggal terserah mereka lah seperti apa gitu. Tapi kalau dari sisi si anak sendiri, dari tumbuh kembang si anak usia 6 tahun ke bawah, itu kita matangin di sensori. Nanti kalau dia sudah mateng, anak itu biasanya nggak perlu diajarin baca pun dia udah bisa kok dengan sendirinya. Kalau di motornya, kalau badannya, kalau sensorinya udah oke, dia akan bisa dengan sendirinya. Gitu. Nah, Miss, apa tips jika anak mudah marah atau menangis jika diberitahu tidak boleh coret-coret di tembok gitu kan? Nggak boleh, terus nangis gitu. Ya, nangis akhirnya jadi tantrum. Iya. Gitu. Dia nyoret-nyoret lagi, makin banyak deh itu coretannya. Iya, jadi yang pastinya kalau misalnya pas lagi anak-anak nangis, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menenangkan si anak. Gitu. Karena gini, kalau misalnya pada saat dia nangis, itu kan dia sedang meluapkan emosinya. Gitu ya. Kalau misalnya sedang meluapkan emosi, itu sebenarnya otak kanan kita yang sedang bekerja. Gitu. Otak kanan itu kan berkaitan sama emosi. Jadi kalau otak kanan sedang bekerja, si otak kiri yang bagian logika, yang kalau kita bilangin nggak boleh coret-coret tembok, nanti kotor, nanti temboknya nggak bersih, itu nggak akan mempan. Gitu, mental, pokoknya semua udah mental kalau kita kasih penjelasan. Jadi sebisa mungkin kalau dia lagi marah-marah, kita tenangkan dulu emosinya dia. Gitu, misalnya dia nangis-nangis, nggak mau gitu. Oke, udah kamu marah dulu ya, kamu nangis dulu, nanti kalau sudah tenang baru kita ngobrol. Oke, jadi percuma lagi nangis, kamu tuh gak bisa dibilangin ya. Itu malah menang, jadi makin dia bilang gak boleh coret-coret. Bukannya, jadi gak ada gunanya ya? Gak ada gunanya, jadi mamanya teriak-teriak, anaknya makin naik, anaknya teriak, mamanya naik, makin naik. Kayaknya aku miss di situ terus. Soalnya gitu kan, malah teriak dengan harapan dia ngerti gitu kan, tambah lagi suaranya gitu biar makin ngerti. Ngerti, ternyata itu ya. Harus tenang. Terima dulu emosinya, nanti kalau anaknya sudah tenang baru kita masuk. Iya. Nah, Miss, apakah ada perbedaan usia menentukan cara orang tua memberi pengertian kepada anak mengenai coret-coret?
pastinya ada. Oke. Gitu. Jadi ini usianya rentangnya gede sih ya. Jadi saya agak buat besar aja. Misalnya dari usia 4 tahun lah, 4 tahun ke bawah gitu ya. Itu bisa masih yang kita bilangin, sayang, kalau kamu mau coret-coret sini yuk, kita main di sini sama mami, temenin ya miss gitu. Maksudnya tetap ditemenin dulu, jangan ayo sini kamu kerja coret-coret di sini ya, mami tinggal masak dulu ya. Ya itu nggak ngefek gitu. Jadi dampingi dulu, awal-awal dampingi. Nanti kalau dia sudah mulai biasa baru kita lepas. Nah kalau misalnya yang usia gede gitu ya, udah usia misalnya tadi 4 tahun ke bawah, misalnya 5 tahun ke atas. Nah 5 tahun ke atas itu kan sudah mulai bisa, logikanya sudah mulai jalan kan. Nah di situ kita bisa bilang, Dek, kakak, lihat deh kalau kamu coret-coret itu banyak gambar-gambar, nanti kotor loh jadinya gitu loh. Kalau kotor nanti kita ada tamu atau ada siapa misalnya, malu. Kalau kamu mau gambar-gambar sini di kertas yuk sama mama. Nah, atau misalnya kalau nggak mau gambar di kertas, kamu mau gambarnya di mana sukanya? Gitu. Jadi kita fasilitasi. Jadi memang cara pendekatan ke tiap anak itu berbeda. Sesuai dengan Sesuai usianya. sesuai juga dengan karakter si anak, Miss. Iya. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Akhirnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi aku mau ingetin lagi bahwa akan ada 3 giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Dan nama pemenang nanti akan saya umumkan di akhir podcast ini. Jadi pastikan nonton podcast ini sampai selesai. Karena kalau enggak sayang banget ya. Nonton. Oke. Aku juga mau, Miss. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Reyadi, nomornya sekian-sekian di Tangerang. Selamat sore Miss, anak saya awalnya suka coret-coret, tapi setelah umur 3 tahun dan sekarang sudah 4 tahun sudah sangat jarang mau coret-coret. Jadi waktu 3 mau, 4 udah nggak mau. Pegang pensil pun paling tahan 1-2 menit. Sudah gitu ditinggalin. Maunya selalu dipegangin tangannya sambil nulis atau coloring karena sangat minim dalam memegang pensil, karena kalau saya selalu pegangin tangannya nanti menjadi kebiasaan, maunya dipegangin terus tangannya. Solusinya gimana ya? Jadi kayak sebentar nggak betah, maunya sama maminya dipegangin. Nah itu solusinya gimana tuh Miss? 3 tahun ya. Dan sekarang sudah 4 tahun. Oke. Nah coba dicek papi ya itu ya? Dedi kayaknya. Nah, coba dicek Dedi, ketika dia melakukan sesuatu selain megang pensil, dia mau nggak? Gitu, misalnya coba main yang tadi mindahin kelereng gitu, dia kuat nggak sih gitu, karena takutnya otot-ototnya ini yang nggak kuat gitu loh Miss. Kadang kalau misalnya ototnya nggak kuat, dia mau pegang pensil tuh biasanya cepet capek gitu kalau nggak kuat ya ototnya. Nah tapi bisa juga dia mungkin nggak nyaman gitu, jadi banyak opsi nih, bisa ototnya nggak kuat atau dia nggak nyaman dengan kondisi saat dia harus menulis gitu, makanya dia butuh support orang, atau dia termasuk anak yang nggak percaya diri nih, takut salah, makanya mesti dipegangin. Nah itu mesti cek juga waktu pas lagi pernah sekolah atau enggak nih, atau di sekolah atau mungkin lagi di rumah, ada kondisi traumatis nggak buat si anak ketika menulis gitu. Misalnya bisa jadi dia diomelin gitu ya, kok nyoretnya begitu sih, salah, harusnya begini. Nah itu nggak tahu gitu ya, karena kan saya nggak ini. Coba dicek apakah memang otot-ototnya yang nggak kuat, atau ada kondisi traumatis tertentu yang menyebabkan si anak nggak mau pegang pensil, atau misalnya takut disalahin atau misalnya dia harus butuh support orang yang megangin kayak gitu. Oke. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dengan Esther di Tangerang. Anak saya usia 6 tahun masih coret-coret, tidak berpola, tapi mau diajarin bentuk ini itu. Tidak selalu mau dan diarahkan ke les gambar juga tidak mau. Nah pertanyaannya, kan hilang. Pertanyaannya, sampai umur berapa berhenti coret-coret dan bagaimana mengarahkan anak yang hobi coret-coret tidak berpola? Coret-coret tidak berpola. Yes.
Sebenarnya kalau 6 tahun nih. Sebenarnya tuh nanti di usia empat setengah itu tuh dia harus sudah mulai bisa yang gambar orang kayak gitu-gitu Miss. Jadi di usia 4,5 itu harusnya coretan dia sudah berpola gitu. Kalau belum berpola biasanya mungkin ada indikasi tertentu gitu. Kita perlu cek nih kenapa dia cuma maunya coret-coret garis-garis gitu. Karena kalau nanti di pemeriksaan psikologis yang lain ketika si anak coret-coret cuma garis doang, itu memang ada indikasi psikologis tertentu sih. Gitu. Jadi coba kalau memang masih belum mau cek ke psikolog, coba pastikan ketika dia coret-coret tanya deh, kakak gambar apa? Gitu misalnya, ini apaan kak gambarnya? Coba tanya, kalau dia bisa menjelaskan tapi ternyata gambarnya nggak sesuai, nah itu yang perlu kita cek. Gitu. Misalnya dia cuma garis-garis nih, muter-muter, oh ini rumah mami, rumahnya ada di rumah ada mainan sama ada mainan, lagi kakaknya lagi main, nah, tapi kan nggak ada bentuknya gitu. Nah itu yang memang perlu dicek sih, itu kenapa dia hanya garis-garis aja. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Christine di Bekasi. Jauh sekali ya di Bekasi. Selamat sore, anak saya usia 4 tahun tapi sudah senang coret-coret tembok. Normalkah ini? Apa sih anak termasuk nakal atau justru cerdas? Bagaimana mengatasinya ya Miss? Terima kasih. Oke. Sebenarnya masih normal mami gitu. Jadi kayak tadi coret-coret itu memang sudah di tahapannya dia gitu, karena dia sedang berfase yang namanya eksplorasi. Yes. Gitu. Oke, aku mau bikin ini, itu akan jadi seperti apa. Nah itu sebenarnya masih normal. Cuman ya tadi kalau memang mami nggak mau dia coret-coret di tembok, ya kita fasilitasi. Misalnya tadi yang saya bilang ditutup pakai karton, atau ya kalau misalnya mami mau sediakan kanvas boleh. Atau kayak sekarang kan saya pernah ngeliat di online ada yang orang jual selembaran panjang, di situ ada gambar-gambarnya anak mewarnai itu. Nah mungkin bisa dibeliin itu. Jadi kan dia daripada sambil tengkurap gitu di itu bisa. Daripada dia nyoret-nyoret di tembok, kan dia nyoret di kertas gede kan kayaknya menantang banget tuh. Nah itu boleh coba aja di situ. Oke. Baik. Kita lanjut lagi, ada yang nanya dengan Aili di Jakarta. Sore Miss, untuk usia anak 5 tahun jika sudah mulai bisa menulis huruf dan angka, jadi ini usianya 5 tahun udah bisa nulis huruf dan angka, apakah sudah dapat dilihat karakter anaknya seperti apa ya? Semisalnya pada karakter anak yang perlu diperbaiki, apa masih bisa? Jadi dia udah usia 5 tahun udah bisa nulis huruf dan angka, kira-kira kita udah bisa lihat belum karakter ini termasuk orang pinter, jenius atau gimana gitu? Atau mungkin karakter sih lebih kayaknya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan dia jenius atau enggak, itu kita perlu yang namanya tes IQ Miss. Yes. Gitu. Tapi kita nggak bisa bilang oh dia 4 tahun udah bisa nulis huruf sama angka dibilang pinter, ya nggak tahu gitu, karena kita nggak bisa yang menebak-nebak gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya karakternya seperti apa, itu perlu kita observasi lagi sih Miss. Gitu. Jadi ada mungkin yang memang termasuk pintar gitu ya, ada langsung cepat belajarnya, jadi kayak huruf angka dia bisa. Tapi perhatikan mami sama Dedi, anak yang dibilang cerdas itu bukan cuma dari akademik aja, gitu, tapi bagaimana dia daily skillnya, keseharian dia itu bisa nggak sih gitu. Karena kadang kita itu suka berpatokan, kayak kita nih mau ngajarin anak ngomong gitu ya, kita langsung ajarin A, B, C, D atau segala macam gitu. Padahal yang perlu si anak pahami lebih dulu adalah kemampuan sehari-hari. Dia ngerti nggak sih kalau kita suruh ambil ini, minta tolong atau apa, dia ngerti nggak? Nah sebenarnya yang dibilang cerdas itu kalau dia secara daily skillnya itu dia oke. Paham gitu. Terhadap perintah misalnya gitu ya. Life skillnya dulu deh gitu, coba cek dulu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Elvia di Legok. Miss, adakah cara untuk memupuk kreativitas anak di usia 3 tahun? Jadi ini mau gimana? 3 tahun. Yes, untuk kreatif gitu, memupuk. Nah, jadi gini mami, tadi yang seperti di awal gitu ya, kalau kita mau menciptakan anak kita sebagai seorang yang kreatif, psikososialnya dibenerin dulu gitu ya. Tadi yang tahapan Erikson ya mami ya, nanti mungkin mami bisa cek kalau di sini kan
minim ya, gitu. Nanti mungkin kalau mau diadakan podcast berikutnya yang membahas psikososial, nah itu boleh. Jadi biasanya kalau kita mau memupuk si anak untuk kreatif, kita harus membuat dia lebih berharga dulu. Terus meningkatkan rasa percaya dirinya dulu. Gitu. Kita mesti ningkatin tadi yang rasa trust-nya, kemudian autonominya, kehendaknya, kemauannya gitu. Misalnya kalau si anak sering kita atur-atur, kamu pakai baju yang ini, jangan yang itu, pakainya sepatu yang ini, atau misalnya kita banyak otoriter lah gitu istilahnya ya. Kalau kita terlalu otoriter itu mematikan kreativitas si anak. Itu ngaruh ya? Ngaruh nih. Padahal kan maksudnya tuh tujuannya biar rapi gitu kan. Sebenarnya itu ngaruh karena gini, yang tadi balik lagi, kalau merasa kayak kita otonomi, terus kita mematikan inisiatif si anak, ya gimana dia mau kreatif gitu loh. Jadi semuanya tinggal nunggu orang nyuruh aja. Mami aku pakai baju apa hari ini? Nah itu kalau kitanya di situ aja udah banyak ngatur, udah banyak istilahnya neken si anak, ya gimana mau kreativitasnya muncul. Oke, jadi sebenarnya jangan terlalu banyak larangan, dalam artian larangan kebeli ini nah, jangan nggak boleh gitu ya. Iya, jadi sebenarnya iya, gini, kalau dilarang ya boleh sih larang untuk tujuan yang baik gitu. Tapi misalnya kalau kayak mami aku mau pakai bajunya yang biru, terus kata maminya jangan yang merah aja karena kita misalnya mau pergi kemana harus cerah gitu ya. Ya masalah warna kan nggak terlalu krusial banget gitu ya, jadi ya nggak perlu dipermasalahkan lah gitu. Jangan sampai kreativitas si anak nanti akhirnya ketutup gitu, Miss. Oke. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan dari Izakar di Tangerang. Selamat sore Bapak Ibu, kebetulan anak saya pernah melakukan hal tersebut dan saya melarangnya. Akhirnya ia tidak pernah melakukannya lagi dan cenderung jadi anak yang tidak aktif lagi. Nah, cara bijak untuk biar dia kreatif dan aktif gimana ya? Nah, itu kurang lebih tadi seperti tadi kali ya. Iya, karena kan tadi kalau kita larang biasanya dia akan lebih jadi diem, tergantung anaknya. Ada yang malah membangkang, ada yang malah diem gitu guys. Jadi balik lagi ke anaknya. Nah sekarang kalau misalnya si anaknya udah nggak aktif lagi, coba kita fasilitasi aja mami atau dedi gitu ya. Misalnya kayak kita kasih medianya, kak misalnya mami punya kanvas putih loh, kita main cat yuk di depan gitu. Jadi main catnya itu nggak perlu yang harus pakai kuas, misalnya mau pakai tangan dulu boleh supaya dia merasa nyaman, atau mau sambil kita pakai cap kaki yuk gitu, atau misalnya pakai daunan tempel. Jadi intinya kita fasilitasi aja gitu. Jadi kita sediakan medianya, dan kalau bisa kita hadir bareng-bareng sama dia gitu, karena kehadiran kita, kelekatan kita sama si anak itu akan meningkatkan kreativitas si anak juga gitu. Oke, ini masih ada waktu kan ya? Soalnya pertanyaannya ini ratusan loh, Miss. Aku tuh bingung milihnya dari tadi. Oke, ini ada satu lagi nih Miss, dari Kak Jevon di Lumajang. Katanya gini, sore Miss Ivana, cara mengatasi anak yang tantrum, di mana kita kadang dilema untuk menuruti apa yang dia pengen atau mencoba menolak keinginannya. Mohon nasihatnya. Ya, ini biasanya kalau pertanyaan tantrum ini sering banget sama klien saya juga kayak begitu. Oke. Jadi gini, kalau menghadapi anak tantrum, yang pasti adalah kitanya mesti tenang dulu, Miss. Gitu, mesti tenang dulu. Tenang secara apa? Tenang secara pikiran, kemudian tenang secara badan gitu ya. Artinya kita lagi nggak sakit atau misalnya nggak enak badan, sumbang segala macam. Pikiran kita pun lagi bener-bener fresh gitu. Nah kalau kita sudah tenang, untuk kita handle anak kita yang tantrum itu biasanya akan lebih mudah gitu. Jadi balik lagi, ketika dia marah, pastikan kita menerima dulu emosinya dia gitu. Jadi jangan langsung jangan nangis, udah berhenti, stop, jangan nangis. Nah kalau kayak gitu kan kita mematahkan emosi dia gitu. Sebenarnya kalau anak nangis nggak apa-apa nangis gitu, tapi mungkin caranya yang kita benerin. Jadi sebaiknya ketika anak nangis kita bilang apa, Miss? Oke, kamu sedih ya, kamu marah ya gitu. Jadi kita sebutin nama emosinya. Oke, kayak make sure dia kamu nangis gitu. Tadi salah gitu. Kamu nggak maksudnya oke, nangis silakan nangis. Oke. Misalnya siapa namanya? Boleh ya gitu ya. Coba yang lain lebih kencang. Biasanya kan gitu.
lebih kencang gitu, enggak ya? Kalau itu biasanya mamanya udah emosi. Jadi sebenarnya gini, misalnya siapa namanya Udin gitu ya. Iya. Oke, Udin lagi nangis. Udin kenapa? Udin marah ya? Kesel sama mami gara-gara Gila, itu dilarang ya? mamanya dewa banget, sabar banget. Nah, itu tantangannya, Miss. Karena gini, pengalaman saya sendiri gitu Iya. ya. Karena kan satu saya psikolog, kemudian saya punya anak, kemudian di daycare itu anaknya banyak, gitu ya. Itu saat itu adalah keilmuan saya diuji. Gitu. Iya. Jadi secara teori kita Dengan kenyataan dipertaruhkan gitu. benar-benar Miss gitu. Iya. Kalau sayanya lagi nggak lagi banyak pikiran atau sayanya lagi ada deadline yang harus dituju atau misalnya kondisi fisik saya juga lagi nggak enak, capek segala macam, itu biasanya agak susah untuk bisa handle si anak lagi tantrum. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah tenang nih, kitanya lagi nggak ada tuntutan gitu misalnya, ya udah kita akan duduk sambil oke, ya udah misalnya anak saya lah gitu ya, oke, Emily mau nangis, ya udah nangis dulu, kamu marah ya sama mami, biasanya saya kayak gitu. Kayak dikonfirmasi gitu ya istilahnya. Kamu kesel ya, misalnya tadi kamu masih mau sikat gigi tapi udah malam loh, kamu masih mau marah, ya udah marah dulu gitu ya, kamu nangis dulu, ya udah mami tungguin ya, biasanya gitu. Jadi saya akan tungguin dia nangis sambil goreng kentang-kentang, itu saya akan tungguin. Kalau sayanya lagi tenang gitu. Kalau kitanya lagi nggak tenang, biasanya saya akan jauhin dulu. Sayanya menjauh dulu supaya saya agak kalem, baru saya bisa handle dia. Gitu. Atau minta bantuan pasangan. Biasanya untuk handle si anak dulu kalau kitanya lagi nggak tenang. Jadi yang pasti pertama adalah terima dulu emosinya dia. Nanti kalau sudah emosinya sudah diterima, itu nanti baru kita masukin tuh apa sih yang harus dia lakukan. Itu berlaku untuk semua anak nggak, Miss? Atau anak kecil aja atau termasuk anak-anak remaja juga gitu? Semua. Semua. Karena kayak kita aja gitu, Miss. Kita lagi kesel, lagi marah, terus dinasehatin, mental kan gitu. Nah, jadi intinya kita terima dulu emosinya dia, baru nanti kalau dia sudah tenang, udah lebih calm down, baru kita bisa masuk ke apa yang harus kita sampaikan. Oke, baik Miss, nih Miss ada satu lagi nih pertanyaannya, kebetulan pertanyaannya jauh banget Miss, dari luar kota, luar pulau, dari Pontianak. Aku bacain ya, dari Florentina. Selamat sore Miss, saya mau tanya gimana cara mengalihkan kebiasaan anak-anak yang suka mencoret dinding, karena anak saya suka banget coret dinding dan berbagai bentuk dan pola. Sebenarnya sih udah ya tadi ya, kurang lebih ya. Lebih dialihkan ke medianya sih. Yes. Oke, baik teman-teman atau mami-mami, Dedi, mungkin dari ratusan pertanyaan ini aku nggak bisa bacain semua ya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan, Miss Ivana mungkin ada Instagramnya Miss Ivana atau Hero. Ya. Boleh langsung DM saya di Ivana Pravitasari, atau kalau mau lihat di Little Hero juga boleh di IG Little Hero Daycare. Oke. Jadi nanti bisa ya Miss ya konsultasi, maksudnya kayak bertanya seputar tentang coret-coret ini. Boleh. Nanti infokan saja, misalnya saya tadi kemarin ikut podcast ini. Yes. Oke, jadi saatnya kita akan membacakan pemenang. Nih, aku paling senang kalau udah pemenang. Oke, pemenangnya tereng. Jadi ada 3 pemenang penanya terbaik. Dan nama pemenang nanti nih diumumin ya. Baik, yang pertama adalah Reyadi. Nah, ini Dedi mungkin ya. Yeay, hidup rap. Nomor 2 adalah Clara. Oke. Dan ketiga Elvia. Selamat ya. Selamat. Nah, nanti pemenang akan diumumkan oleh tim kita di DM ya. Baik. Banyak banget ya Miss yang sudah kita bahas hari ini bersama-sama, tapi mohon maaf seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dan parents yang tertarik dengan Stella Maris ya, di mana Stella Maris ini Miss preschool itu seperti yang kita ketahui, jadi nggak hanya belajar baca tulis tadi, dia belajar sensori banyak hal, dari mulai playgroup ya, kemudian toddler, kemudian K1, K2. Jadi kalau parents tertarik nih dengan Stella Maris, bisa menghubungi kami di nomor, nah dicatat ya, 0878 7278 5231 dengan format nama garis miring usia anak pertanyaan. Baik,
Ini beneran udah 1 jam ya Miss, kayak berasa baru 15 menit gitu ya kita ngobrol. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Miss Ivana yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini, dan banyak banget yang udah kita bahas pastinya hari ini bersama. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini udah 3 kali saya mohon maaf ya. Pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Jadi mudah-mudahan ya Miss Ivana, kita ada pertemuan selanjutnya gitu. Jadi mungkin mami-mami atau dedi pengen apa sih yang kita mau bahas nih terkait dengan psikologi anak, mungkin boleh DM kita ya. Jadi supaya menjadi referensi apa sih yang menarik yang mami-mami pengen tahu, ya kan? Oke, jadi thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Percayalah apa yang kalian tonton hari ini itu nggak kebetulan, Miss. Semoga menjadi berkat buat mami-mami dan dedi semua. Dan thank you juga untuk narasumber hari ini yang luar biasa hebat. Jadi mungkin ada 1 atau 2 kata yang Miss Ivana mau sampaikan kepada peserta podcast kita sore ini. Silakan Miss Ivana. Berkaitan sama tadi kreativitas, mami sama dedi, intinya adalah jangan batasi kreativitas si anak gitu. Kalau misalnya mau dilarang boleh, tapi larang dengan cara yang baik gitu ya. Intinya berikan ruang sebebas-bebasnya supaya anak bisa berkreasi gitu, Miss. Oke, berkreasi dan tetap kreatif ya. Betul. Baik, pemenang tadi sudah saya bacakan, yaitu tadi Riyadi, Clara, dan Elvia. Dan sekali lagi selamat untuk para pemenang. Dan pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk dikonfirmasi. Jadi, pastikan nomor WhatsApp terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim Markom Stella Maris. Dan seperti biasa, nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan hostnya yang kece-kece, asik. Nah, jangan sampai ketinggalan dan gak daftar karena memang gratis, free, tidak dikenakan biaya. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata saya Miss Rara dan Miss Ivana pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye. Selamat sore. 3, 2